Selamat malam, Mas Fareza. Iya malam Kak Zaidan. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia di interview secara langsung oleh saya. Dan malam ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung kepada Mas Fareza. Pertanyaannya tidak akan berbeda jauh lah seperti saat Mas Fareza mengisi kuesioner. Mungkin untuk jawabannya saja agak diperjelas dan dijelaskan secara rinci gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi gini Mas Fareza, bisakah Mas Fareza ceritain nih pengalaman terakhir saat mencari penyedia jasa? Apa sih yang menyulitkan atau membantu Mas Fareza nih? Oke, baik. Pengalaman mencari penyedia jasa ya. Saya tuh pernah ini. Terakhir saya tuh nyari tukang servis AC ya lewat platform online. Terus yang bikin sulit tuh kadang rating dan review nggak sesuai kenyataan. Terus ada beberapa yang slow respon, tapi untungnya ada fitur chat langsung. Jadi bisa tanya-tanya dulu sebelum deal gitu. Oke, Gitu jadi sih. menurut Mas Fareza ini yang membantu itu fitur chat langsung ya, yang bisa memudahkan kita bertanya ke si penyedia jasa tuh approve gak penyedia jasanya gitu ya. Iya, Oke, tuh. oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas. Boleh. Apakah Anda lebih suka mencari jasa melalui platform online atau rekomendasi orang terdekat? Nah, terus kenapa tuh? Eh, Lebih suka pakai platform online sih karena bisa lihat banyak pilihan dan rating dan harga langsung gitu loh. Tapi kalau ada rekomendasi dari orang yang terpercaya, biasanya saya sih lebih yakin karena pengalaman nyata Oh, jadi gitu. kalau Mas Pareza ini kalau misalkan rekomendasi dari orang tuh tergantung orangnya ya kayak eh, sebelumnya bagus gak gitu ya. Ya, betul. Kayak gitu. Oke. Oke, lanjut Mas. Untuk pertanyaan ketiga, fitur seperti apa yang menurut Mas Fareza akan membuat platform penyedia jasa lebih mudah digunakan? Hmm. Menurut saya sih fitur apa ya? Fitur filter yang lebih detail bakal membantu. Misalnya kayak pilih berdasarkan harga, lokasi atau kecepatan respon. Terus kalau ada jaminan dari platform, kalau jasanya nggak sesuai ekspektasi, itu juga bakal bikin lebih aman gitu. Oh, jadi Mas Fareza ini akan merasa lebih nyaman apabila eh, ada memiliki salah satu fitur yaitu garansi ya mungkin. Jadi apabila Ya, ya kurang lebih kayak gitu. apabila si jasanya itu tidak sesuai ekspektasi itu ada apa ya? Ada sesuatu yang digantikan gitu sebagai Iya betul. kompensasi. Lanjut nih Mas, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pengalaman yang merasa tidak nyaman gitu atau mengalami masalah nih saat Mas Fareza ini menyewa penyedia jasa yang pernah Mas Fareza sewa gitu. Hmm. Sepertinya pernah sih waktu itu untuk ada tukang yang datang nggak sesuai jadwal, malah datang telat beberapa jam tanpa konfirmasi. Terus ada juga yang nggak transparan soal harga. Pas awal bilang segini, pas selesai ada biaya tambahan gitu, kayak nggak sesuai gitu. Oh, jadi tidak adanya transparansi gitu ya untuk soal harga itu yang bikin Mas Fareza tuh nggak suka gitu kayak terganggu gitu. Kok di awal harganya segini, kok tiba-tiba segini gitu ya. Ya betul gitu ya. Oke, selanjutnya jika ada suatu hal yang bisa diperbaiki dari layanan penyedia jasa yang ada saat ini, apa itu Mas yang mau diperbaiki gitu? Hal yang mau diperbaiki ya, mungkin bisa ada sistem penalti buat
penyedia jasa yang telat atau nggak profesional gitu. Terus kalau bisa ada customer service dari platform yang bisa bantu kalau ada masalah, itu juga bagus. Nah, kayak gitu. Jadi sepertinya Mas Faris itu pengen kayak si platform ini tuh punya penengah gitu antara customer dengan penyedia jasa. Iya, betul. Biar udah. Oke, terima kasih Mas atas waktunya sesi Ya, interview ini. Terima kasih. Jawaban-jawaban Mas Fareza tadi sangat berarti untuk penelitian saya. Terima kasih ya, Mas. ya. Selamat malam. Ya.